Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Saya Sidik dan hari ini kita akan membahas salah satu buku yang paling saya suka, yaitu buku karya Adi W. Gunawan yang berjudul Quantum Life Transformation. Buku ini hasil dari seorang pakar main teknologi dan transformasi diri yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pendidikan, pengembangan potensi manusia secara holistik. Buku ini telah menjadi teman bagi saya dalam menemani dan merumuskan impian-impian hidup selama ini. Pernahkah Anda merasa ingin berubah, ingin mencapai impian, tapi selalu ada penghalang yang terasa tak terlihat? Dalam buku Quantum Life Transformation, Adi W. Gunawan mengungkapkan bahwa untuk menjadi seseorang yang lebih baik, Anda harus memahami dan menjalankan 5 komponen utama B, yaitu yang pertama impian, yang kedua yakin, yang ketiga syukur, yang keempat pasrah, dan yang kelima adalah doa. Dalam video ini saya akan mengupas satu persatu esensi dari kelima komponen tersebut dan bagaimana Anda bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran? Ayo kita mulai. Semua pencapaian besar di dunia ini berawal dari titik satu hal. Apa itu? Impian. Tapi apakah cukup hanya bermimpi? Bagaimana menjadikan impian itu nyata? Menurut Adi W. Gunawan, impian sangat penting karena berfungsi sebagai cetak biru kehidupan yang akan Anda jalani. Impian adalah bahan bakar kehidupan. Tanpa impian, Anda hanya berjalan tanpa arah. Impian yang jelas dan spesifik akan membimbing Anda untuk mencapai versi terbaik diri Anda. Tapi ingat, impian tidak hanya sekedar angan-angan. Impian yang kuat harus ditanamkan dalam pikiran sadar dan diterjemahkan menjadi tujuan yang nyata. Pada bab 4 halaman 64, Adi W. Gunawan memberikan nasihat penting bagi kita bahwa kunci di balik impian adalah emosi. Semakin intens emosinya, baik positif maupun negatif, maka semakin kuat impian tersebut. Lihatlah para tokoh besar di dunia ini. Mereka semua memiliki perjalanan mereka dengan impian yang kuat. Adi W. Gunawan menyadarkan kita bahwa impian adalah keinginan dengan intensitas emosi yang jauh lebih kuat daripada keinginan. Jadi, apa impian terbesar Anda? Tuliskan di kolom komentar dan mari kita sama-sama doakan impian Anda tercapai. Banyak orang yang punya impian besar, tapi mengapa hanya sedikit yang benar-benar sukses meraihnya? Rahasianya ada di satu kata ini, keyakinan. Tanpa yakin, impian hanya akan menjadi angan-angan. Di bagian awal bab 5 yang membahas tentang yakin, Adi W. Gunawan memberikan pertanyaan yang akan menyadarkan Anda semua yang membacanya. Apa pertanyaannya? Yaitu, apakah Anda sudah yakin bahwa Anda cukup layak, berharga, dan pantas mendapatkan apa yang Anda minta? Yakin bukan sekedar percaya biasa. Ini adalah keyakinan yang mendalam bahwa impian Anda bisa terwujud. Keyakinan ini menciptakan energi positif yang menarik peluang dan membentuk tindakan nyata. Tanpa keyakinan, Anda akan mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Yakin untuk sukses mencapai impian atau passion apapun, Anda harus yakin seyakin-yakinnya. Jadi, bagaimana cara memperkuat keyakinan? Mulailah dengan afirmasi positif setiap hari. Katakan kepada diri sendiri, saya bisa, saya pasti berhasil, karena ketika Anda yakin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggerakkan alam semesta untuk membantu mewujudkan keyakinan Anda. Pernahkah Anda merasa hidup kurang beruntung? Mungkin ada satu hal yang terlewat. Apa itu? Yaitu belum bersyukur. Ternyata rasa syukur punya kekuatan besar dalam mengubah hidup. Komponen syukur ditempatkan ketiga setelah impian dan yakin.
Menurut ADW Gunawan, setelah Anda meminta impian, Anda harus yakin bahwa Anda pasti akan mendapatkannya. Nah, dengan demikian Anda tinggal berterima kasih atau mensyukuri, cepat atau lambat impian itu akan Anda dapatkan. Syukur merupakan magnet keajaiban. Ketika Anda bersyukur atas apa yang Anda miliki, Anda membuka pintu bagi lebih banyak hal baik untuk datang. Rasa syukur membuat Anda fokus pada hal positif, bukan pada kekurangan. Adi W. Gunawan memberikan 2 resep rahasia yang dapat dilakukan untuk Anda. Yang pertama adalah menuliskan hal-hal yang disyukuri. Ini dapat dilakukan setiap malam sebelum tidur. Gunakan satu buku khusus untuk mencatat hal-hal yang telah Anda syukuri dan alami sepanjang hari. Buatlah dengan tulisan tangan, jangan diketik. Mengapa? Karena yang Anda tulis akan langsung ke pikiran bawah sadar Anda, sehingga menjadi suatu program pikiran yang positif bagi kemajuan impian Anda. Kedua, yaitu melakukan relaksasi dan visualisasi aktif dan pasif. Rasakan dan resapi perasaan syukur tersebut. Itulah 2 resep penting dari Adi W. Gunawan di dalam buku ini di halaman 188 sampai 189. Jadi, lihatlah kebiasaan bersyukur setiap hari Anda. Tuliskan minimal 3 hal yang Anda syukuri setiap pagi atau sebelum tidur. Dengan begitu, energi positif akan terus mengalir dalam hidup Anda. Seringkali kita sudah berusaha keras, tapi hasilnya tak sesuai harapan. Disinilah pentingnya pasrah. Tapi jangan salah, pasrah bukan berarti menyerah. Apa bedanya? Menurut Adi W. Gunawan, banyak orang salah mengerti bila berbicara mengenai pasrah. Pasrah yang dimaksud oleh Adi W. Gunawan adalah bahwa Anda tidak terpengaruh oleh hasil yang dicapai. Entah berhasil atau gagal, Anda terus menyemai impian Anda, meyakini impian tersebut berhasil dan terus bersyukur. Menurut Adi W. Gunawan, mengapa kita perlu pasrah? Ada satu hukum pikiran yang unik. Namanya adalah hukum paradok keinginan. Hukum ini menyatakan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, Anda harus secara sadar menginginkan sesuatu dan setelah itu Anda melepaskan, pasrah keinginan tersebut. Apa akibatnya jika Anda tidak melepas keinginan tersebut? Anda akan kesulitan mendapatkannya. Semakin Anda memaksa atau bernafsu untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda semakin sulit mendapatkannya. Jadi, lakukan yang terbaik, lalu lepaskan dan ikhlaskan. Percayalah bahwa hasil terbaik akan datang pada waktu yang tepat. Doa adalah komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Ketika Anda berdoa, Anda tidak hanya meminta, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual Anda. Doa yang tulus membawa ketenangan batin dan membimbing Anda dalam setiap langkah kehidupan. Menurut Adi W. Gunawan memberikan kutipan dari Braden yang telah melakukan riset mendalam bahwa doa yang dianggap oleh banyak orang sebagai akar dari semua teknologi sebenarnya adalah penyatuan dari pikiran, perasaan, dan emosi. Doa yang kuat adalah doa yang disertai dengan keyakinan dan rasa syukur. Jangan hanya berdoa saat susah, tapi jadikan doa sebagai bagian dari keseharian Anda. Jadi, mari kita ingat kembali 5 komponen B yang dibahas sebagai intisari dari buku yang ditulis oleh Adi W. Gunawan, yaitu yang pertama adalah impian, yang kedua yakin, yang ketiga syukur, yang keempat pasrah, dan yang kelima adalah doa. Terapkan ini dalam hidup Anda dan lihat bagaimana perubahan besar mulai terjadi. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang bisa belajar bersama Anda.
Jika Anda memiliki pendapat terkait 5 komponen yang telah dibahas tadi, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Anda juga dapat melihat dan menonton video-video yang lainnya di channel YouTube ini. Saya Sidik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.